Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang aktifat tetap yang akan dibacakan oleh Restu. Aktifat tetap adalah barang yang mewujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Kriteria aktiva itu pertama itu berwujud, berarti aktiva tersebut berupa barang yang memiliki bentuk fisik. Umur aktiva itu lebih dari 1 tahun. Aktiva itu bisa kita contohkan seperti bangunan perusahaan. Yang penting dia itu bersifat barang atau dia mempunyai fisik, dan itu bisa dapat digunakan oleh operasi perusahaan, misalnya itu membuat suatu produk. Baru yang keempat itu, aktiva itu tidak diperjualbelikan. Maksudnya perusahaan itu tidak akan menjualkan aktivanya selagi dia memakai aktivanya tersebut. Dan aktiva ini dikategorikan sebagai aktiva tetap harus dimasukkan ke dalam kelompok persediaan, di mana perusahaan menjadikan aktiva itu sebagai persediaannya. Baru material itu ialah barang milik perusahaan yang berumur lebih dari 1 tahun yang digunakan dalam operasi perusahaan. Bisa saja kita contohkan, yaitu berupa mesin, berupa tempat, berupa alat-alat yang ada di dalam suatu perusahaan itu. Baru dimiliki perusahaan suatu aktiva berwujud yang bernilai tinggi, dipergunakan dalam operasi berumur lebih dari 1 tahun, tetapi disewa perusahaan dari pihak lain, tidak boleh dikelompokkan sebagai aktiva tetap. Maksudnya di sini kita misalnya menyewa aktiva itu, maka kita tidak boleh menjadikan itu sebagai persediaan kita di dalam perusahaan. Contohnya saja, bisa saja kita menyewa suatu alat transportasi yang ingin mengantar produk kita kepada perusahaan lain atau kepada penjual atau kepada distribusi yang lain. Maka kita tidak boleh mengelompokkan dia sebagai aktiva tetap kita atau menjadi persediaan kita. Baru pengelompokan aktiva itu, dia itu bisa berupa kendaraan mesin, tanah sebagai dari bagian macam aktiva tetap yang dimiliki sebagai perusahaan untuk tujuan alokasi dapat dikelompokkan ke dalam kelompok. Pertama itu aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah. Kita ketahui tanah itu tidak mempunyai umur yang terbatas, namun tanah itu bisa kita beli atau kita beli kepada perusahaan atau kita beli kepada orang lain itu. Setelah kita beli, maka dia itu menjadi aktiva kita, aktiva tetap yang tidak bisa diganggu-gugat. Baru yang kedua, aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya bisa diganti dengan aktiva lain yang sejenis seperti bangunan, mesin, kendaraan, komputer. Bisa saja kita jadikan itu seperti mesin, kendaraan. Jika mesin itu sudah tidak berfungsi lagi, maka bisa kita ganti. Atau kendaraan, komputer rusak bisa kita ganti. Yang ketiga, aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan yang sejenis seperti tanah, tambang, dan hutan. Itu terdapat seperti SDA. SDA kita ketahui SDA itu ialah tidak dapat diganti. Dan penilaian untuk catatan untuk memperoleh aktiva tetap, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah uang yang tidak hanya dipakai untuk membayar barang itu sendiri sesuai dengan nilai yang tercantum di dalam faktur, tetapi juga dapat biaya pengiriman, pemasaran, perantaraan. Baru cara-cara memperoleh aktiva tetap itu, pertama itu pembelian tunai. Bisa saja aktiva itu kita beli. Setelah kita beli aktiva itu melalui pembelian tunai, dicatat dan dijumlahkan sebesar uang yang kita keluarkan, dan memperoleh aktiva tersebut yaitu mencakup harga faktur aktiva tersebut, biaya balik nama, biaya angkutan, biaya pemasangan, dan lain-lain. Pembelian asuransi. Aktiva tetap yang diperoleh melalui pembelian asuransi, harga peroleh aktiva tetap tersebut tidak
berupa saham. Saham itu kita ketahui dia itu hanya selembar surat dan faktur juga. Baru yang keempat ditukar dengan aktiva yang tetap yang lain. Bisa kita jika aktiva tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aktiva lain, maka prinsip harga perolehan tetap harus digunakan untuk memperoleh aktiva yang baru tersebut, yaitu yang baru harus dikapitalisasikan dengan jumlah sebesar harga pasar. Kita membeli satu aktiva itu kita lihat harga pasar. Jika harga pasar menunjukkan harga seperti itu, maka kita bisa membeli dengan harga pasar. Sebelum kita membeli satu aktiva, kita melihat harga pasar dulu. Kita ketahui aktiva tetap itu tidak berjumlah yang minimal, yaitu berjumlah yang lumayan besar. Baru diperoleh sebagai donasi. Aktiva tetap diperoleh sebagai donasi, maka aktiva tersebut dicatat dan diakui sebesar harga pasarnya. Biaya-biaya selama masa penggunaan aktiva tetap. Terdapat pengeluaran yang harus terjadi selama masa penggunaan aktiva tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Biaya tersebut antara lain: 1. Reparasi dan pemeliharaan. Kita ketahui aktiva itu kita rawat atau kita pelihara, meski itu jumlahnya yang lumayan minimal, karena aktiva itu sudah menjadi aset suatu perusahaan. Contohnya saja aktiva yang kecil itu bisa itu berupa komputer, laptop, dan lain sebagainya. Penggantian ada kemungkinan suatu bagian dari aktiva tetap harus diganti karena rusak atau jika biaya penggantian tersebut jumlahnya kecil, langsung dibiayakan sebagai tahun berjalan. Sedangkan jika jumlahnya besar, dikapitalisasikan kepada aktiva tetap tersebut. Ketiga itu penambahan. Yang dimaksud dengan penambahan, kita memperbesar aktiva itu. Contohnya saja kita bisa membuat bangunan itu lebih dari yang biasanya. Misalnya bangunan kita itu hanya berupa bangunan yang 1 hektar. Namun karena operasi perusahaan yang sangat kita butuhkan dan operasi perusahaan itu ingin kita perbesarkan, maka bangunan itu bisa kita tambah lagi atau menjadi 2 hektar bangunan atau 3 hektar bangunan. Itu gunanya untuk operasi perusahaan dan ingin mendapatkan laba yang maksimal. Baru depresiasi itu adalah penyusutan suatu aktiva yang kita beli. Penyusutan itu misalnya kita bisa membuat dia itu, kita jumlahkan. Kita ingin menjual suatu aktiva kita di dalam suatu kantor, kita melihat dulu berapa masa manfaatnya dan berapa tahun yang kita sudah beli. Misalnya saja kita menjual suatu mesin, udah berapa tahun kita pakai. Misalnya kita pakai dalam 3 tahun. Setelah kita pakai dalam 3 tahun, maka mesin itu dibagi menjadi 3 tahun. Berarti di situ menjadi 36. Kita bagi dengan 36. Jika sudah dibagi 36, satu itulah harga mesin tersebut. Metode perhitungan depresiasi itulah metode garis lurus. Metode jam jasa, baru metode hasil produksi. Metode biaya menurun. Ya, cukup dari presentasi dari kelompok 4, dari jurusan manajemen kelas D dari Universitas Islam Riau. Jika salah kami mohon dimaklumi karena kami dalam proses belajar. Jadi